Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya berserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang konsep Ki Hajar Dewantara, sebuah ide tentang pendidikan Indonesia. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau biasa kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara adalah seorang sosok yang dilahirkan di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1989. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Untuk mengenang jasanya, bertepatan pada tanggal lahir beliau, diperingati pula sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara mengabdikan diri untuk berjuang demi kepentingan bangsa Indonesia. Ia membantu bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari perbudakan dan menuju kepada kemerdekaan dari bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara terkenal sebagai sosok pendiri dari perguruan taman siswa, tempat untuk menyebarkan cita-cita kelompok Sarase Selasa Kliwon yang bersemboyan Mamayu Hayu Salira, Mamayu Hayu Bangsa, Mamayu Hayu Manungsa, yang memiliki arti mengabdi kepada kenaikan manusia sebagai pribadi, bangsa, dan umat manusia sedunia. Untuk memperteguh keyakinan perjuangan taman siswa untuk mewujudkan cita-cita, Ki Hajar Dewantara memiliki 11 amanat yang senantiasa harus diingat dan direnungkan dalam kehidupan, yaitu fatwa akan sendi hidup merdeka yang terdiri dari: pertama, ada dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Yang kedua, ada ilmu yang luhur akan menyelamatkan dunia dan melenyapkan kebiadaban. Yang ketiga adalah suci batinnya, tertib lahirnya menuju kesempurnaan. Yang keempat adalah hak diri untuk menuntut salam dan bahagia. Yang kelima adalah salam bahagia diri tidak boleh menyalahi damainya masyarakat. Yang keenam adalah kodrat alam tertunjuk untuk hidup sempurna. Yang ketujuh adalah alam manusia adalah alam hidup berbulatan. Yang kedelapan adalah dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati berhamdalah kepada sang anak. Yang kesembilan adalah tetap mantap antep. 10 adalah ngandel kendel bandel kandel. Akhir adalah neng ning nung nang. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok istimewa yang memiliki nilai-nilai keluhuran budi pekerti, seperti ucapan Sri Hamengkubuwono ke-10 yang tertulis di Monumen Yogya Kota Pendidikan, yang berbunyi seperti ini: seperti kuntum Padma di Taman Sari, engkau kembang dan menyala di Kalbu Pertiwi. Cita, rasa, karsa, juga keluhuran budi menggema di seluruh persada Nusantara. Pendidikan dalam konsepsi Ki Hajar Dewantara dimaknai sebagai proses humanisasi dan pembudayaan. Artinya, pendidikan diupayakan dalam rangka meningkatkan derajat kemanusiaan. Dalam sejarah lembaga taman siswa, dasar-dasar taman siswa antara lain adalah: yang pertama, pendidikan; yang kedua, kodrat; ketiga, adab kemanusiaan; yang keempat adalah kebudayaan; yang kelima, kemerdekaan; keenam, sebagai usaha kebudayaan; dan yang ketujuh adalah pendidikan dan pengajaran rakyat. Sekian dari saya, silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Dananir Hasna dengan NIM 2008249 akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai dasar pendidikan bagi manusia dan juga perspektif pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, pembahasan yang poin A dulu ya, mengenai dasar pendidikan bagi manusia. Pendidikan. Nah, sebenarnya pendidikan itu tujuannya untuk apa sih? Maksudnya untuk menjadikan manusia kayak gimana? Menjadikan manusia yang seperti apa? Ya, untuk menjadikan manusia menjadi sosok yang ideal. Ideal sendiri artinya sudah tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Tujuan apa? Ya, tujuan terciptanya sih manusia itu. Misal untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, kemauan, berperasaan, dan lain sebagainya. Nah, dapat diambil kesimpulan di situ, kalau misal manusia ditujukan untuk poin A, poin B, C, D, dan seterusnya lah, berarti manusia punya dong potensi untuk menjadi A, B, C yang itu yang tadi. Nah, karena manusia memiliki sebuah potensi, maka manusia haruslah mendapat pendidikan.
Masuk ke poin yang kedua, yakni manusia adalah makhluk yang memiliki akal. Gini teman-teman, kalau kita membicarakan mengenai manusia, maka akal adalah sesuatu mendasar, sesuatu yang paling mendasar yang membedakan antara manusia sama hewan. Lah, apa bedanya manusia sama hewan? Manusia itu bisa berpikir. Nah, berpikir itu emangnya apa sih? Proses berpikir jika dilihat dengan logika adalah proses penghukuman atas sebuah fakta. Contoh, nih, misal ada yang nanya, ini apa? Terus seseorang menjawab, ini pensil. Berarti seseorang itu telah melakukan proses berpikir karena dia sudah melakukan penghukuman dari sebuah fakta. Dari proses berpikir itu, maka kita tahu harus ada sesuatu yang tersimpan dulu di benak sebelum melakukan penghukuman atas sebuah fakta tersebut. Dan proses berpikir ini selalu berkembang dan berkembang. Beda sama hewan. Hewan tidak akan berkembang. Misalnya kelinci nih. Kelinci selama hidupnya dia lari-lari, lompat. Lompat gak ya? Gak tahu. Lari-lari, makan, tidur, bangun, lari-lari lagi, makan lagi, tidur lagi, bangun lagi, terus dia sampai gitu. Dan pada akhirnya dia kawin, terus dia punya anak. Anaknya juga sama kayak gitu, lari-lari, lompat-lompat, makan, tidur, gitu aja terus. Jadi nggak berkembang. Gak mungkin kan misalnya kelinci menciptakan sebuah teknologi yang dimana teknologi itu memfokuskan kepada masalah bagaimana makanan selalu tersedia bagi kelinci ketika kelinci sedang lapar. Kan nggak mungkin kan. Nah, maka dari itu manusia sebagai makhluk yang memiliki akal perlu mendapat pendidikan gitu. Poin ketiga, membangun karakter. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, karakter itu ada dua, ada baik sama yang jahat. Pendidikan ada karena pendidikan itu tujuannya untuk membentuk karakter manusia yang baik. Jadi pendidikan adalah alat yang tepat untuk itu. Kemudian poin yang keempat, makhluk merdeka. Manusia adalah makhluk yang merdeka, makhluk yang bebas atas kehidupannya sendiri. Tapi bebas di sini bukan berarti bebas hidup sesuai insting sama nafsu aja. Itu kan kayak hewan ya. Maksudnya bebas di sini adalah bebas dalam bertanggung jawab atas dasar norma nilai agama. Maka di sini pendidikan adalah sarana yang tepat untuk itu. Masuk ke materi berikutnya, perspektif pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hidup dalam penjara menurutnya. Adalah bangsa yang dijadikan budak, yang tidak berdaya, yang tertindas oleh bangsa Eropa yang memang sengaja mereka menjatuhkan jati diri bangsa. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya yang strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Pendidikan dia maknai sebagai sebuah pengaruh dari siapapun, dimanapun dan kapanpun datangnya, dan selalu bersifat positif. Terus ada kesalahan pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan di Indonesia itu adalah transfer of knowledge, bukan transfer of karakter. Lah, apa bedanya dari kedua itu? Kalau transfer of knowledge atau transfer pengetahuan itu nggak perlu sama guru. Bahkan Google bisa tahu lebih banyak pengetahuan dibanding guru-guru saya sepertinya. Tapi kalau transfer of karakter itu adalah transfer nilai, transfer akhlak, transfer berbuat baik. Dan mau tahu apa teman-teman? Ini, transfer of karakter ini adalah prinsip yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam mendidik bertahun-tahun yang lalu. Hebat kan? Berikutnya, prinsip esensialisme dan progresivisme. Prinsip ini memandang bahwa kurikulum pendidikan haruslah sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Karena supaya manusia yang dicetak sama si pendidikan ini nantinya memiliki
identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Selain itu juga pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman supaya manusia dapat beradaptasi atas perkembangan zaman tersebut. Nah, kemudian Indonesia kan negara yang demokratis ya, berarti pendidikan juga harus demokratis dong. Nah, supaya manusia-manusianya mendapat kebebasan untuk bereksplorasi atau berpendapat, begitu. Kemudian selanjutnya prinsip egaliter, yakni prinsip yang memandang kesederajatan antara guru dan siswa. Terus ada prinsip nasionalisme dan patriotisme yang memang wajib ada dalam pendidikan. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai peranan pendidik dan juga peranan anak didik. Dalam konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut pendidik, yaitu ada guru, pamong, dan juga pemimpin. Namun, jika dilihat dari maknanya, ketiga tersebut sama saja, yang berarti bahwa diwajibkan untuk mengajar dan mendidik atau memimpin. Dalam tuntunan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyarankan untuk menggunakan sistem Among atau metode Among. Hal ini memberikan implikasi terhadap peranan pendidik maupun anak didik secara eksplisit maupun secara implisit yang terkandung dalam semboyan Tuturi Handayani. Yang mana tuturi sendiri artinya yaitu memberi kebebasan yang seluasnya kepada anak didik untuk mengembangkan kemampuan yang sudah menjadi kodrat ada dalam dirinya. Sedangkan Handayani berarti bahwa seorang pendidik harus berkewibawaan, mempunyai wibawa yang penuh agar nantinya dapat mempengaruhi anak didik. Artinya, seorang pendidik harus memberikan teladan penuh terhadap anak didiknya, memberi motivasi, dan juga memupuk supaya anak didiknya itu semangat untuk belajar. Dalam rangka melaksanakan perannya, pendidik hendaknya berhamba kepada anak didiknya, dalam arti bahwa pendidik harus mempunyai kesadaran diri yang penuh dalam melaksanakan tanggung jawabnya tanpa pamrih, tanpa meminta ataupun menuntut hak apapun, sehingga pendidik itu pada dasarnya harus mempunyai idealisme pendidikan. Menjadi pendidik janganlah semata-mata hanya untuk mencari nafkah ataupun menginginkan sesuatu, entah itu dari anak didik ataupun yang lainnya, melainkan idealisnya itu harus berdasarkan panggilan jiwa, yakni motivasi intrinsik untuk melakukan pengabdian diri atas nama perjuangan dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang beradab melalui pendidikan. Tentu saja selain berdasarkan panggilan jiwa, seorang pendidik juga harus mempunyai bekal ilmu yang mumpuni. Selanjutnya, peranan anak didik dalam proses pendidikan adalah bebas mewujudkan berbagai potensi, minat maupun bakatnya melalui belajar secara aktif dan juga kreatif, entah itu belajar secara mandiri ataupun belajar secara berkelompok. Nah, hal tersebut merupakan hak dari seorang anak didik. Bersamaan dengan haknya, tentu saja anak didik juga mempunyai kewajiban, yaitu menaati seluruh peraturan yang berlaku. Peranan tersebut hendaknya dilakukan dalam rangka mempertinggi derajat kemanusiaan menuju kesempurnaan hidup agar dapat hidup merdeka, tertib, damai, sehingga tercapailah keselamatan dan kebahagiaan dalam kedudukannya sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai relevansi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan Indonesia dewasa ini. Konsepsi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan merupakan hasil pemikiran beliau yang didasarkan pada konsep nilai-nilai kebudayaan secara esensial, berorientasi dan berwawasan masa depan secara progresif.
Dengan demikian, pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut sangatlah relevan dengan perkembangan zaman. Artinya, Ki Hajar Dewantara merupakan sosok pemikir yang sangat futuristik dalam memahami kehidupan di masa depan. Selain itu, konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan filsafat pendidikan Indonesia, filsafat Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, karena di dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara sudah tertuang nilai-nilai Pancasila, baik itu secara eksplisit maupun secara implisit. Dari mulai ketuhanan yang Maha Esa hingga yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun konsepsi Ki Hajar Dewantara tidak terumuskan secara sistematis seperti Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi pada hakikatnya nilai-nilai Pancasila lah yang terkandung dalam filsafat umum beliau. Jadi, konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan konsepsi yang sangat relevan dengan landasan filosofis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam pemahaman makna konsepsi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan filsafat progresivisme, karena konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Hal ini dapat dipahami dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara pada konsep konvergensi dan pemahaman tentang pendidikan yang harus didasarkan pada relevansi zaman atau kehidupan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga berpijak pada filsafat esensialisme yang menekankan upaya-upaya secara esensial mempertahankan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, konsepsi Ki Hajar Dewantara merupakan konsepsi yang masih relevan dengan kehidupan temporer saat ini. Maka dari itu, pemahaman ini perlu menjadi bahan kajian dalam upaya mengembangkan pendidikan Indonesia saat ini secara objektif yang telah kehilangan ruh dan tujuan pendidikannya. Pendidikan Indonesia dewasa ini perlu diorientasikan pada upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu saja bukan pada hal-hal yang bersifat pragmatis, akan tetapi pada hal-hal yang bersifat idealistis, yaitu menjadikan manusia menjadi makhluk merdeka dalam segala aspek, baik itu fisiknya maupun jiwanya, dalam rangka membangun manusia Indonesia yang lebih bermartabat dan berkualitas.